Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izak Rabin, NIM 1930 20 22 70. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya yang berjudul dampak pengaruh zat-zat terhadap tumbuh kembang anak usia dini di Desa Pulau Betung. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Pada zaman sekarang, teknologi informasi dan komunikasi semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat serta semakin canggih. Dibuktikannya munculnya teknologi zat-zat seperti iPad, tablet, smartphone, komputer, dan televisi yang bermanfaat untuk memudahkan semua aktivitas. Bisa dikatakan bahwa mayoritas umat manusia, terutama orang-orang di sekitar kita, sudah mempunyai zat-zat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, ataupun hanya mencari hiburan. Hal ini memicu banyak faktor terkait dengan manfaat dan pengaruh terhadap penggunaannya. Dan pada saat ini, sering ditemukan orang tua yang membekali zat-zat kepada anaknya yang terbilang masih di bawah umur. Peran orang tua yang dulunya sebagai teman bermain dan belajar untuk anaknya sekarang sudah digantikan oleh zat-zat. Hal ini dapat kita lihat. Fakta hingga saat ini ditemukan hasil bahwa zat-zat tidak hanya dipergunakan oleh orang dewasa atau orang yang lanjut usia saja, melainkan dipergunakan di kalangan remaja, bahkan di usia tersebut, bahkan di kalangan anak-anak yang berusia 3 sampai 6 tahun. Sudah terbiasa menggunakannya. Padahal di usia tersebut anak harus banyak bergerak atau tumbuh kembang anak optimal. Jika di masa tersebut anak sudah dibiasakan menggunakan zat-zatnya, maka kemungkinan hal itu akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian penggunaan zat-zat berdampak merugikan pada keterampilan interpersonal jika terlalu sering digunakan. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan terhadap anak usia dini, bahkan adik saya sendiri yang sudah terbiasa menggunakan zat-zat, sebagian besar mereka menghabiskan waktu di rumah dengan bermain game atau menonton YouTube ketimbang menghabiskan waktunya untuk belajar. Bahkan saat belajar pun orang tua bergantung pada zat-zat ketimbang mengajarkan secara langsung kepada anak. Namun sebagian besar orang tua tidak menyadari dampak dan pengaruhnya terhadap anak karena alasan-alasan tertentu. Dampak dan pengaruh negatif diantara lain dengan konten yang kurang baik, mempengaruhi kesehatan fisik seperti masalah penglihatan. Selain itu, dalam perkembangan mental anak, mereka menjadi lebih agresif. Pemerolehan bahasa yang tidak bagus, tentu saja komunikasi terhadap orang tua ataupun keluarga juga memburuk. Saya pun menelusuri lebih dalam terkait fenomena yang terjadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa ibu yang mempunyai anak usia dini di Desa Pulau Betung. Hasil yang saya dapat menunjukkan bahwa anak-anak dari beberapa ibu tersebut sangat antusias dalam menggunakan zat-zat. Dan juga ada beberapa anak yang kerap berubah keadaan emosinya, yang mana menyebabkan anak tersebut sering membantah serta berbicara kotor walaupun demikian mereka sebagai orang tua hanya menegur saja karena mempergunakan zat-zat kepada anaknya dianggap mempermudah dan tidak menghambat pekerjaan rumah. Dengan ini saya semakin tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dampak dan pengaruh zat-zat terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, kemajuan dan perkembangan zat-zat di masa sekarang. Yang kedua, dampak dan pengaruhnya terhadap anak usia dini. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana sudut pandang orang tua terhadap dampak dan pengaruh zat-zat kepada anak usia dini. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuka pandangan orang tua terhadap anak yang terkena dampak negatif dari penggunaan zat-zat. Kemudian yang terakhir, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berarti bagi perkembangan ilmu psikologi, terutama pada psikologi pendidikan dan psikologi keluarga. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran kepada orang tua mengenai pengawasan terhadap anak dalam menggunakan zat-zat, sehingga dapat mengambil dampak positif serta mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan zat-zat kepada anak usia dini. Mungkin itu saja pemaparan observasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.